Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianisa Zafira dari kelas 12E. Saya akan menjelaskan tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gabungan antara medan listrik dan medan magnet yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Artinya, gelombang ini dapat merambat meskipun berada di dalam ruangan hampa. Gelombang ini tercipta berkat adanya perubahan medan listrik yang menyebabkan medan magnet juga ikut berubah. Nah, jenis yang pertama itu ada gelombang radio, di mana ketika suatu bunyi atau audio berubah menjadi suatu sinyal listrik yang melalui gelombang osilator atau gelombang pembawa. Gelombang radio ini akan dipancarkan dan diterima oleh antena. Beberapa benda yang memanfaatkan gelombang radio ini adalah televisi, radio, telepon, dan radar. Yang kedua ada gelombang mikro atau microwave yang dihasilkan oleh tabung klistron yang mana berfungsi sebagai penghantar energi panas. Gelombang ini juga memiliki frekuensi yang cukup tinggi, yaitu sekitar di atas 3 GHz. Adapun pemanfaatan gelombang mikro, yang pertama sebagai pemanas makanan alias microwave, yang kedua radar, dan yang ketiga sebagai pemandu pendaratan pesawat. Yang ketiga ada gelombang infrared. Gelombang infrared merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih panjang daripada gelombang cahaya tampak dan lebih pendek daripada gelombang radio. Sinar infrared dihasilkan oleh elektron yang ada pada molekul bergetar yang kemungkinan akan terurai menjadi beberapa bagian molekul yang berbeda-beda karena benda tersebut dipanaskan. Energi yang dilepaskan oleh atom dan molekul yang bergetar tersebut akan berbentuk radiasi infrared. Pemanfaatan gelombang infrared dapat kita dapatkan di remote TV dan transfer data dari ponsel ke ponsel yang lain. Yang keempat adalah gelombang cahaya tampak, di mana gelombang ini dapat dilihat secara langsung melalui indera penglihatan manusia. Gelombang ini terdiri dari 7 warna. Jika diurutkan berdasarkan frekuensi yang paling besar, maka urutannya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Pemanfaatan gelombang cahaya tampak adalah sinar laser. Sinar laser di bidang kedokteran digunakan untuk mendiagnosis penyakit, sedangkan di bidang industri untuk mengelas. Yang kelima adalah sinar ultraviolet. Sumber utama sinar ultraviolet adalah cahaya matahari. Indera penglihatan manusia tidak mampu untuk melihat sinar ultraviolet. Berikut adalah pemanfaatan dari sinar ultraviolet. Yang pertama, saat kadarnya rendah, sinar ultraviolet dapat membantu proses pembentukan vitamin D. Yang kedua, sebagai lampu UV. Dan yang ketiga, untuk operasi mata lasik. Yang keenam ada sinar X. Sinar X memiliki daya tembus yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada sinar ultraviolet. Walaupun panjang gelombangnya bisa dibilang cukup pendek, sinar X memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Sinar X dapat dimanfaatkan untuk teknologi ronsen dan sebagai alat pelacak untuk melihat isi tas penumpang di bandara. Yang ketujuh alias yang paling terakhir adalah sinar gamma, di mana sinar gamma ini biasa disebut juga sebagai gelombang elektromagnetik yang paling kuat daripada gelombang elektromagnetik lainnya. Nah, sinar gamma dihasilkan dari adanya peristiwa peluruhan radioaktif atau inti atom yang tidak stabil. Sinar gamma digunakan untuk mensterilkan peralatan medis dan proses radioterapi dalam pengobatan kanker. Yang pertama adalah gelombang radio. Jika kita terkena pancaran frekuensi radio, maka akan mengakibatkan kerusakan jaringan pada tubuh. Yang kedua adalah gelombang mikro. Jika kita terkena paparan radiasi gelombang mikro, maka akan mengakibatkan sakit kepala, kecemasan, gangguan tidur, dan kesulitan dalam berkonsentrasi. Yang ketiga adalah sinar infrared, di mana jika kita terkena sinar infrared, maka kita akan dapat merasakan panas atau rasa terbakar pada kulit. Yang keempat adalah gelombang cahaya tampak. Radiasi cahaya tampak dapat menimbulkan efek seperti eritema, pigmentasi, dan kerusakan akibat panas. Yang kelima adalah sinar ultraviolet, di mana dalam keadaan kadar tinggi, sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit. Yang keenam ada sinar X. Jika terkena radiasi sinar X dosis tinggi, maka dapat menyebabkan sindrom radiasi akut.
Yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma memiliki dampak seperti sinar X, yaitu sindrom radiasi akut. Nah, itu tadi penjelasan materi dari saya. If you know you can do better, then do better. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.